Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya. Dengan topik asam lambung mengapa bisa kambuh lagi. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini asam lambung mengapa bisa kambuh lagi. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis ini memang bersifat dinamis. Karena karakter asam lambung itu sendiri juga dinamis ya, sesuai dengan pergerakan tubuh kita ya, sesuai dengan kondisi tubuh kita, bahkan sesuai dengan kondisi psikis atau mental kita. Nah, itu selalu mempengaruhi naik turunnya asam lambung. Oleh karena itu jangan heran ketika merasa sudah sembuh tapi tiba-tiba kambuh lagi. Atau juga jangan heran ketika kita yang tadinya masih merasa penuh dengan sensasi ya, merasa belum sembuh, bisa tiba-tiba sembuh mendadak ya, karena memang ada perubahan situasi dan kondisi di dalam diri kita. Itu seperti itu karakternya teman-teman. Sehingga pahami saja ya, supaya teman-teman bagi yang belum sembuh juga akan menjadi cepat sembuh ya, tetapi yang mungkin sudah sembuh juga tidak kambuh. Begitu teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini memang saya ingin sharingkan kepada teman-teman karena ini juga termasuk sebagai jawaban ya pertanyaan teman-teman, khususnya subscriber setia ya yang selalu komen di video-video saya. Secara garis besar banyak yang mengeluh ya, menanyakan yang saya sudah sembuh tapi tiba-tiba kambuh, kenapa dan lain sebagainya. Apalagi kemarin ya, setelah mungkin sibuk lebaran, terjadi banyak perubahan di dalam kondisi kita. Nah, mungkin kita juga banyak teman-teman yang kambuh juga, termasuk saya juga sebenarnya mengalami seperti itu. Tapi bedanya untuk orang yang sudah dikatakan sembuh ya, nah ini memang sudah bisa mengendalikan dan bisa mencari alternatif solusinya dengan cepat, sehingga tidak sampai kambuh yang istilahnya ya kambuh beneran gitu. Tetapi yang namanya sensasi itu secara umum itu memang selagi kita masih masih punya perasaan, masih punya apa ya, aktivitas, masih punya dinamika, itu pasti juga akan terlintas teman-teman. Jadi jangan heran ketika memang kita kadang muncul terlintas sedikit sensasi, itu tidak apa-apa. Cuma bedanya untuk orang yang sudah sembuh dan yang belum, itu ketika orang yang sudah sembuh, ketika muncul atau terlintas sensasi itu akan cepat terkendali. Itu seperti itu. Dan ini juga sebenarnya alamiah teman-teman ya. Karena apa? Orang yang tidak terkena ya penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis itu pun sebenarnya mengalami sensasi ya, cuma karena apa?
karena memang mereka belum merasakan yang sampai dahsyat ya sensasinya, sehingga mereka pikirannya tetap tenang ya, tetap tenang, dan bahkan tidak menganggap itu sensasi asam lambung. Mereka itu menganggapnya sakit biasa-biasa saja. Nah, itu menjadi tidak berkelanjutan. Nah, sebenarnya ini juga bisa eh, kita ambil pelajaran teman-teman ya. Ketika kita yang sudah merasa sembuh mungkin kadang muncul sensasi, nah itu jangan selalu dikaitkan dengan asam lambung. Jadi contohnya misalkan seperti saya kadang pusing, kepala berjaya, itu ya biasa ya, tapi jangan selalu disebabkan wah ini karena asam lambung naik, ini sedang pusing dan lain sebagainya. Jangan selalu begitu. Jadi anggap saja itu biasa ya. Nah, mungkin kita bisa mencari sebabnya secara rasional, tetapi nggak usah dikaitkan dengan asam lambung. Nah, ketika kita sudah bisa selalu tidak mengaitkan dengan asam lambung, nah itu orang yang sudah sembuh itu seperti itu ya. Jadi kembali seperti semula ketika dulu sebelum terkena asam lambung. Jadi ketika tubuh merasa ada sensasi, ya tanggapi dengan wajar saja itu. Jadi asam lambung itu tidak selalu menjadi biang keladinya gitu ya itu. Nah, oke teman-teman ya. Inti sharing kali ini adalah ini ya. Mengapa asam lambung itu masih bisa kambuh ya. Nah, ini karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kambuh teman-teman. Kalau kita sudah bisa mencermati beberapa faktor atau sebabnya bisa kambuh, nah ini nanti kita akan bisa lebih waspada terhadap faktor-faktor ini sehingga menjadi sembuh permanen dan tidak akan kambuh lagi itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi beberapa sebab atau faktor yang menyebabkan asam lambung itu bisa kambuh ya. Yang pertama ini biasanya itu karena terlambat makan, teman-teman. Jadi yang namanya orang pernah menderita asam lambung ya, ini memang makan itu harus teratur dari segi waktu. Nah, ini juga pernah saya alami seperti itu karena saya sudah merasa sembuh, kemudian makan ya, nah itu sampai terlambat makan. Nah, pas hari itu masih tahan ya, tetapi di keesokan harinya itu efeknya terasa ya, artinya ya bisa dikatakan kambuh lah seperti itu. Nah, maka dari itu biasakan itu makan teratur sesuai dengan jadwal teman-teman ya. Kalau saya karena sudah polanya normal kembali ya, saya itu biasa makan itu cukup 3 kali ya. Nah, kalau 3 kali itu untuk sarapan pagi sekitar jam 6, terlambatnya ya mungkin jam 7, jadi jangan lebih dari 1 jam ya. Sekitar jam 6 pagi. Nah, kemudian makan siang sekitar jam 12 siang, kemudian makan malam atau sore itu juga sekitar jam 6 sore. Nah, itu yang selalu saya tepati sehingga alhamdulillah tidak terjadi kambuh-kambuh gitu teman-teman. Tetapi ketika mungkin teman-teman tidak menepati jadwal atau artinya sering terlambat makan, nah ini salah satu penyebabnya adalah terlambat makan. Oleh karena itu tepati saja teman-teman itu. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan bisa kambuh ya, selain kita contohnya terlambat makan ya, itu bisa juga dari faktor makanan ya. Dari faktor makanan biasanya ketika kita sudah merasa membaik ya, sudah merasa sembuh, kita tidak terkontrol lah. Contohnya porsi makan ya, porsi makan itu kadang terlalu banyak teman-teman ya. Nah, itu juga seperti itu karena kadang kita sudah merasa sembuh, makan sudah enak, nah kemudian tidak terkontrol ya volumenya atau porsinya itu makan terlalu banyak. Nah, contohnya kemarin ya di saat Lebaran, nah itu karena ini kita bersilaturahmi kemana-mana, kemudian selalu disuguh makanan, akhirnya
tanpa kita sadari ternyata secara porsi kita itu berlebihan ya. Kita berlebihan, akhirnya menjadi mungkin hari itu masih bertahan, biasanya keesokan harinya ya, kalau saya itu seperti itu, keesokan harinya itu mulai bereaksi ya. Nah itu akhirnya menjadi kambuh. Jadi porsinya juga harus disesuaikan teman-teman. Contohnya kalau saya ya misalkan makan itu hanya nasinya misalkan 1,5 centong ya, itu hanya itu ya udah selalu seperti itu dimanapun tempat itu saya selalu porsinya segitu. Tetapi kalau misalkan lebih dari itu mungkin 2 centong atau apalagi mungkin sampai 3 centong, wah ini pasti ya pasti perut menjadi nggak nyaman. Nah itu jadi kita harus waspada sendiri, kita ukur sendiri ya, kita pahami sendiri, karena karakter tubuh kita sendiri juga yang lebih memahami atau lebih mengenali adalah diri kita sendiri. Oke teman-teman ya, jadi yang menentukan kambuh itu selain terlambat makan juga karena porsi makan tidak apa biasanya, jadi biasanya terlalu banyak ya gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah ragam makanan ya tidak terkontrol. Ragam makanan itu contohnya makanan-makanan yang mestinya menjadi pantangan ya, yang biasanya kita selalu mengurangi porsinya yang menjadi makanan-makanan pantangan. Nah kita kadang lupa diri ya, lupa diri sehingga akhirnya menjadi over ya atau berlebihan. Contohnya ya mungkin karena kita sudah merasa sembuh, sudah merasa enakan, terutama lambung ya atau perut. Nah ini kemudian kita makan sambal tidak terkontrol itu. Mungkin makanan yang berminyak juga tidak terkontrol. Makanan yang berlemak tinggi, contohnya daging merah ya, ini juga tidak terkontrol. Nah akhirnya mungkin hari itu nggak apa-apa, tapi keesokan harinya ini perut pasti akan bereaksi ya. Nah itu, nah akhirnya menjadi kambuh lagi itu. Nah maka di dalam mensikapi ini kita harus waspada terhadap makanan pantangan. Bukan berarti kita harus mantang seterusnya ya, tetapi untuk makanan-makanan yang sensitif ya, nah itu kita harus kendalikan sendiri. Jadi minimal porsinya itu dikurangi teman-teman. Jangan seperti dulu ketika kita belum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Artinya kita selalu waspada terhadap asam lambung. Contohnya ya, saya kalau minum kopi juga sudah biasa sekarang, tetapi saya tidak berani melebihi dalam satu hari itu 2 gelas ya. Kalau dulu itu sampai 4 gelas, 6 gelas dalam satu hari ya. Nah, maka dari itu sekarang saya maksimal sekali itu hanya 2 gelas, itu saja dengan catatan saya harus sudah makan. Jadi setelah makan nah saya berani ngopi. Kalau misalkan belum makan ya kita harus makan dulu itu. Karena kopi ketika dalam perut kosong ya ini akan mengiritasi lambung ya. Nah, akhirnya lambung nanti menjadi bermasalah kembali. Nah itu yang memahami ya diri kita sendiri teman-teman. Maka dari itu kita harus selalu waspada dengan kondisi kita itu yang memahami diri kita sendiri. Maka dari itu silahkanlah kepada teman-teman yang masih mungkin merasa belum sembuh 100%, nah ini harus betul-betul hati-hati, waspada ya demi kesehatan kita itu. Oke teman-teman ya, itu yang berhubungan dengan seputar makanan. Jadi makanan itu bisa membuat kita kambuh gitu. Karena apa? Biasanya lambung ini sangat sensitif dengan makanan-makanan yang memang aslinya menjadi makanan pantangan. Nah kemudian yang berikutnya ini dengan aktivitas kita ya. Dengan aktivitas kita yaitu yang bisa menyebabkan kambuh. Ini adalah faktornya ya, ini berarti faktor yang keempat ya, bisa disebabkan karena kecapean ya. Nah kecapean ini biasanya dipicu oleh kegiatan yang
melewati batas ya, melewati batas waktu. Melewati batas waktu disesuaikan dengan kondisi kita ya, kondisi kita. Misalkan ya kita dari pagi sampai malam mungkin, nah ini aktivitas berjalan terus ya, mungkin yang bekerja mungkin juga sampai ngelembur, atau mungkin kita bepergian terlalu jauh. Nah akhirnya batas waktunya menjadi over ya, atau berlebihan, akhirnya menimbulkan kita menjadi kecapean. Nah ini dengan seperti itu juga akan bereaksi juga lambung kita ya, di saat kita kecapean. Selain tubuh kita ini juga secara energi mungkin sudah agak kurang ya, nah akhirnya menjadi lemah kembali ya. Kemudian secara pertumbuhan ini, gerakan asam lambung juga kadang menjadi naik. Nah, oleh karena itu maka itu juga harus dikontrol ya. Aktivitas itu memang ya harus, tetapi jangan sampai kecapean lah. Nah ukuran kecapean itu juga diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri itu biasanya bertingkat teman-teman. Bagi yang mungkin masih dalam latihan beraktivitas, nah itu jangan ada target ya, jangan ada target. Jadi aktivitas semampunya, intinya seperti itu. Artinya ketika kita sudah merasa lelah, sudah merasa mungkin nafas agak pendek ya, agak ngos-ngosan, ya udah berhenti dulu. Nah setelah itu mau lanjutkan lagi nggak apa-apa, itu berhenti, kemudian mungkin sambil minum ya, atau mungkin ditambah dengan ngemil makanan kecil. Nah itu pun bagus seperti itu teman-teman. Jadi intinya pokoknya tubuh, karena orang yang menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis itu terus terang menjadi lemah ya, menjadi lemah. Contohnya mudah capek ya, tidak bertenaga, kemudian bawaannya lemes. Nah itu rata-rata seperti itu. Nah maka itu harus digerakkan, tetapi harus diukur, maksud saya seperti itu ya. Maka jangan sampai kecapean ya, walaupun kadang itu juga kita nggak bisa menghindar ya, di saat kadang kan kita punya kesibukan yang istilahnya sedang tanggung lah ya, tanggung untuk harus diselesaikan. Nah akhirnya memaksa kondisi kita. Nah ketika sering kita paksa kondisi kita, tubuh kita untuk bergerak yang lebih maksimal, itu biasanya efeknya hari berikutnya menjadi kambuh seperti itu. Itu yang saya rasakan begitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman berbeda, itu pun bisa saja. Tapi secara umum saya kira seperti itu ya, karena saya juga sering sharing dengan teman-teman ya, khususnya yang sama-sama mengalami penderitaan ini, itu secara umum seperti itu. Jadi intinya beraktivitas itu jangan kecapean. Oke. Nah, kemudian faktor yang berikutnya ya, yang kelima yang bisa menyebabkan, nah ini sebagai balannya kecapean, nah otomatis kita harus istirahat cukup ya. Jadi istirahat cukup. Nah, istirahat cukup itu memang istirahat itu bermacam-macam ya. Jadi ada istirahat yang sifatnya kontemplasi lah ya. Jadi dari berbagai ragam kegiatan ya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan yang pertama, ternyata kegiatan yang kedua ini sebagai istirahatnya kegiatan yang pertama. Contoh ya, misalkan saya habis bekerja ya, setelah bekerja mungkin di sawah katakanlah mencangkul ya. Mencangkul itu kan capek ya. Nah, kemudian saya lanjutkan kegiatan yang kedua, saya berhenti dari mencangkul, kemudian berganti mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik ini kan juga kegiatan, tetapi ini sudah merupakan istirahat dari yang pertama. Nah, ini yang saya maksud sebagai istirahat dengan model kontemplasi, itu seperti itu. Nah, setelah mendengarkan musik capek, mungkin saya masih melanjutkan aktivitas, tetapi sebagai istirahatnya ya, mendengarkan musik lama juga akhirnya capek. Nah, kemudian saya berhenti mengerjakan sholat misalkan. Nah, sholat ini sebagai istirahatnya kecapean setelah mendengarkan musik gitu. Itu jadi dengan banyak ragam kegiatan tetapi waktunya dibatasi, ini juga akan membuat kita menjadi segar teman-teman. Menjadi segar dan menghilangkan
perasaan-perasaan bosan ya. Biasanya kan kita kecenderungan bosan, apalagi yang masih mager di rumah saja, duduknya di ruang itu saja itu bosan banget ya. Bosan banget. Nah, akhirnya memang kita harus banyak variasi kegiatan itu. Dan itu termasuk bagian dari istirahat juga dengan banyak ragam itu. Nah, istirahat yang utama yaitu dengan misalkan kita tidur ya. Tidur itu memang penting sekali bagi kita yang mengalami penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis. Nah, tidur itu harus cukup ya. Yang cukup itu ya ukurannya sekitar 7 atau 8 jam lah gitu. Nah, itu silahkan diatur ya. Mungkin termasuk tidur siang itu kalau diakumulasi menjadi 7 sampai 8 jam bagi yang terbiasa tidur siang. Kalau yang tidurnya hanya malam juga nggak apa-apa, malam saja cukup gitu. Jadi istirahat yang cukup. Nah, kemudian yang terakhir supaya kita tidak mudah kambuh, kita harus segarkan psikis kita, teman-teman, ya. Kita segarkan psikis kita, jangan sampai itu kita merasa jenuh, merasa sedih, ya, merasa bosan, apalagi sampai dengan putus asa ya. Nah, supaya psikis kita itu segar ya. Jadi ini tip yang terakhir adalah segarkan psikis kita. Nah, yaitu mudah ya. Pokoknya lakukan kegiatan ya yang kita itu sampai bisa tersenyum dan tertawa itu. Artinya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lah. Terserah teman-teman ya. Tersenyum itu tidak harus tersenyum dengan orang ya, dengan melihat keindahan alam, melihat binatang, itu kadang kita juga bisa tersenyum juga kok ya. Jadi tersenyum itu tidak harus tertawa lebar ya, tetapi tersenyum hatinya itu pun bisa ya. Akhirnya kita takjub atau tertarik terhadap keindahan-keindahan alam itu pun bisa ya. Nah, itu banyak hal yang harus kita lakukan ya. Contohnya ketika kita bersahabat dengan alam ya, mungkin kita jalan-jalan ke pantai, mungkin ke objek wisata, mungkin ke gunung atau mungkin ke kebun, ke sawah ya dan lain sebagainya ya, atau mungkin ke sungai ya, mandi di sungai. Nah, ini juga suatu ini penyegaran juga. Jadi secara psikis ini mengurangi kebosanan-kebosanan kita. Seperti ketika kita waktu kecil ya kan bebas ke sana kemari, nah itu ternyata secara psikis ini akan menjadi lebih fresh gitu. Jadi kita bisa melupakan penderitaan kita ya. Kalau kita selalu di rumah ya itu biasanya hanya ingatnya kepada penderitaan dan sensasi-sensasi yang kadang sering muncul. Begitu teman-teman ya, supaya tidak menjadi kambuh lagi itu memang banyak tip yang harus dilaksanakan seperti itu. Nah, termasuk masih hubungannya penyegaran secara psikis. Nah, selain kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, contohnya tadi ya, termasuk kita melakukan aktivitas hobi, mungkin bisa yang suka bernyanyi ya, berkaraoke, bernyanyi, atau mungkin yang suka mancing-mancing, yang suka melukis-melukis. Nah, itu silahkan, pokoknya bikin hidup ini enjoy, asik gitu. Ketika sudah kita merasa asik, nah di sini nih berhasil di dalam kita mencari kegiatan-kegiatan yang menyegarkan, itu seperti itu. Dan jangan lupa selain itu juga kita harus selalu berdoa lah ya, mudah-mudahan Allah selalu menolong kita, memberikan yang terbaik terhadap kita, sehingga penderitaan kita tentang asam lambung degeneratif psikosomatis akan segera disembuhkan total. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis setelah menonton video ini ya akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.